Saya kira ini ya, silakan. Pembelajarannya semi online. Semi online ada tatap mukanya, tapi ada daringnya. Apa namanya? Survei yang saya lakukan kami lakukan itu ternyata mahasiswa banyak memilih pembelajaran tatap muka 60%, 30% pembelajaran online atau daring, yang 10% kombinasi. Serasa tidak jadi artis lah. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kalian yang memberikan stimulus untuk kita bahas sama-sama. Apa kira-kira ya? Saya ini tugasnya adalah ibarat jalan itu menambal yang bolong-bolong saja. Karena cuma empat kali pertemuan. Ada yang kira-kira ada yang mau bertanya? Dari pertanyaan itu nanti kita lahir pembahasan. Materi apa yang mau ditanyakan? Bagaimana prosedur metode penelitian kuantitatif mualim? Sama aja itu. Awal juga menjelaskan. Iya. Ini astagfirullah pada balik laptop ya. Insya Allah mulai minggu depan kita pakai belajar. Sudah belajar statistik ya? Itu sudah lebih jauh daripada kuantitatif ya? Itu mata kelas ini ya? Bukan? Di mana itu? PGMI saya yang ngajar. Udah itu sebetulnya. Lain ya, ini statistik semester 3 mungkin ya. Tapi semester 3 bukan di sini ya? Ada apa? Ini perlu diperjelas semester berapa ini? Ini statistik nih kalau dilihat ini. Bukan semester sini ya? Jangan-jangan tawadhu malam sudah pernah cuma badan. Apa perbedaan kuanti dan kuali? Al-Watu Zakiyah Fatimatu Zahra ini. Abdul Bari, bedanya kuantitatif sama kualitatif? Iya, terus? Iya, betul. Ada lagi versi lain. Boleh berpendapat. Apa kira-kira? Mas Hasim Mustafa. Hashim Mustafa. Hashim Mustafa. What's the difference between quantitative and qualitative? What? Apa perbedaan kuanti dan kuali? Counting or not counting? Iya, dihitung dan tidak bisa dihitung. Matematika apa? Apa kira-kira? Ibu yang di belakang, apa perbedaannya ya? Ibu siapa namanya? Ya? Nisaul Maghfirah. Ya, Nisaul Maghfirah. Ya, perbedaannya. Apa bagus banget nih. Ini filosofis benar. Apa tadi? Kuanti apa? Kalau kuanti membuktikan teori, kalau kuali menerapkan teori. Boleh lah. Bahasanya keren. Kalau saja apa aja. Sama ya. Ibidem. Ya, saya rasa semuanya bujur deh, Pak. Yang sebenarnya apa? Bedanya kuanti sama kualitatif?
tulisannya beda ya. Yang satu kuantitatif, yang satu kualitatif. Iya, bedanya adalah kalau kuantitatif diantaranya, ini sebenarnya banyak, mulai dari tataran filosofis sampai tataran praktis. Wah, kalau nyatat ini berarti saya baca serius ya. Iya, secara umum dulu. Ini yang paling mudah dipahami. Artinya kalian sudah memahami berdahulu tadi sebagaimana yang dikatakan Jubari. Simpelnya kuantitatif itu hitung-hitungan nanti banyak. Nah, ya. Kalau kualitatif kalimat-kalimat ya, kalimat-kalimat deskriptif, argumentasi, terus ya alasan-alasan lah. Kalimat-kalimat intinya. Data yang diolah itu adalah data-data kalimat, data. Kalau kuantitatif lebih ke angka-angka, sehingga nanti ada kategorisasi, tinggi, rendah, sedang, rendah, sekian persen. Nah, gitu ya. Sebenarnya ini banyak perbedaannya. Tadi bisa juga terkait dengan teori ya. Berkenaan dengan teori ada tadi ya. Kalau sebenarnya gini, kalau kuantitatif itu mengkonfirmasi teori, membuktikan teori, apalagi menguji teori. Kalau kualitatif itu bisa menerapkan teori, bolehlah menerapkan teori. Boleh juga itu yang biasanya menemukan teori. Jadi orang kualitatif menemukan teori diuji oleh kuantitatif. Nah, itu kalau berkaitan dengan teori. Belum lagi teorinya. Kalau teori di dalam kuantitatif nanti sebagai pedoman atau panduan untuk menguji teori. Tapi itu bahasanya juga masih di atas langit kayaknya. Kita ini yang bahasa-bahasa bumi kira-kira. Metode kuantitatif diantaranya desainnya spesifik, jelas, rinci. Artinya apa? Terukur ya. Orang kuantitatif semua jelas. Dikatakan sakit. Apa sih sakit indikatornya aja? Wah, misalnya. Marah, indikator marah apa? Muka merah. Apalagi gimana? Marah itu. Mata merah, muka merah. Dahi berkerenyit. Nah, itu. Semuanya terukur. Apa dikatakan STQ bagus? Orang kuantitatif pada ukurannya, nilai akreditasi. Nah, itu. Nilainya adalah 386. Kalau kualitatif bersifat umum, fleksibel, berkembang. Ini bahasa-bahasanya bahasa langit. Ini saya foto aja nanti kirim siapa yang di kelas ini. Akmal tadi yang WA saya. Akmal tadi. Ini rinciannya saya fotokan. Atau gini, kalian ada yang punya bukunya Bapak Dr. Sugiono, Profesor Dr. Sugiono. Ini saya anjurkan untuk punya, ya, bukunya ini. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan research and development. Silakan difoto boleh. Ya, sudah bari offline, nukarnya luring. Dari soalnya waktu di Banjar, jadi karena mudah dipahami dan praktis dalam artian bisa dipraktekkan. Penelitian kuantitatif dan kualitatif tadi kita sudah membedakan. Tataran kalau filsafatnya, filsafat penelitian kuantitatif itu positifis, kualitatif post-positifis. Pertanyaannya, apa positifis? Apa betul? Positifis. Di filsafat ada ya? Filsafat sudah ada.
Sudah belajar bersahabat ilmu, bersahabat pendidikan? Oh belum ya? Semester berapa? Bukan. Positivis itu sebuah, sebenarnya ini aliran bersahabat ya, yang menganggap realitas yang ada itu adalah yang tampak, yang terlihat, yang bisa diindra. Itu realitasnya. Kalau positivis, realitas itu dibalik yang tampak. Bisa dipahami ya? Kalau positivis, realitas itu ya yang tampak itu. Masih kayaknya masih bingung. Saya pun mau menjelaskan masih bingung. Gimana ya maksudnya? Kalau positivis dibalik yang tampak itu ada realitas. Realitas itu apa? Hah? Haqiqah bahasa Arab. Al-haqiqah. Ada hakikat di sana. Sehingga penelitian kualitatif itu menggali hal-hal yang dibalik realitas, dibalik yang tampak. Contohnya, tampaknya ini yang tampak, yang terlihat. Fatimah Zahra hafal 30 juz misalnya. Ini tampak. Angkanya berapa? 30 juz. Kalau diangkakan kategori misalnya 10 sampai 20 100. Berarti nilainya 100. Orang kualitatif bukan menganggap yang tampak itu realitas. Realitasnya yang mana? Dibalik hatamnya Fatimah Zahra ada apa? Nah, itu orang kualitatif. Ini akan ada peduli, ini selesai ke apa? Atau bahasa simpelnya, orang kualitatif melihat proses, orang kuantitatif melihat hasil. Wajar orang kualitatif buat apa melihat prosesnya kayak apa? Yang penting hasilnya juga. Hasilnya yang dicari itu kuantitatif. Yang penting yang dihitung, yang dilihat itu adalah yang hasilnya. Orang kualitatif yang hasil itu tidak penting justru. Yang penting adalah prosesnya. Yang penting adalah proses. Sehingga nanti dalam penelitian kuantitatif, orang kuantitatif dalam artian peneliti kuantitatif itu nanti yang diambil apa? Hasil-hasil aja lagi, hasil nilai, hasil angket, ya kan? Hasil perhitungan itu dihitung di angka-angka 20, 30, padahal dibalik ada itu. Kenapa misalnya? Pak Abdul Bari, kalau saya kan kemarin ada meneliti kuantitatif yang baru-baru ini. Oh iya, yang tadi dipresentasikan ya. Itu yang presentasikan kebetulan adik saya kan meneliti tentang apa itu? Melirik aspirasi mahasiswa terhadap media pembelajaran. Itu saya ambil dari survei yang pernah sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, yang pernah dibagikan ya. Ketua kelas ada membagikan ketua kelas. Anda ya, minta tolong kata saya itu bagikan ke kelas masing-masing. Yang isi banyak sekali, wah ini jadi data. Karena saya menggunakan kuantitatif, yang saya lihat adalah hasil itu, angka-angka aja. Oh ternyata memilih tatap muka 60%, yang daring 30%. Kemudian saya berikan pertanyaan, seandainya daring, apa media yang paling, itu yang saya bawa itu. Media apa yang paling Anda pilih? Apabila ternyata 77% memilih WA Group ya. WA Group itu. Kemudian yang berikutnya Google Meet dan seterusnya. Google Meet pun 8%, kecil sekali. Jauh di atas. Nah, orang nanti dilihat apa? Angka-angka itu aja. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa ya orang-orang itu memilih itu satu persatunya? Saya kira itu kan dianggap semuanya sama tuh. Kalau orang kuantitatif semua 77% itu sama, orang 77% itu memilih itu. Tapi orang kualitatif menganggap beda. Si A bujur ya memilih WA Group, si B juga WA Group, tapi di situ ada alasan yang berbeda. Misalnya kalau Abdul Bari alasannya karena kenapa menggunakan WA Group? Karena murah kuota. Tapi waktu Zahra kan sugih misalnya, kuota gampang.
Oh, cara operasionalkan gampang. Oh, operasional. Yang satunya lagi bujur ya, sama-sama WA group, tapi yang dipilih pertimbangannya bukan karena apa, karena banyak yang make. Nah, misalnya. Bisa aja. Itu orang kualitas kan dibalik-balik itu. Sehingga penelitiannya tadi metode penelitian yang digunakan mixed method. Metode campuran kuanti dan kuali. Kuanti untuk mengetahui angka, kemudian untuk mengetahui alasan dibalik itu menggunakan metode kualitatif, wawancara dan sebagainya. Jadi bisa kita bahasa sederhananya, kuantitatif itu hasil, kualitatif adalah proses. Sekarang lebih bagus mana? Proses dan hasil. Ya tergantung. Terjar orang kuantitatif, ya hasil yang bagus. Apapun prosesnya, yang penting hasilnya. Orang kualitatif kadang hasil itu kadang ada maknanya, bukan ada proses. Nah, sehingga itu perdebatannya di buku-buku metodologi penelitian, khususnya di filsafatnya, filsafat positivis sama post positivis yang melandasi penelitian kuanti dan kuali, itu terjadi diskusi yang hebat dan menarik sekali itu kuanti dan kuali. Yang penting kuanti, yang penting hasil. Aku dapat hasil. Misalnya kayak kuliah, kalau paradigma kuantitatif yang penting hasil menjawab nilai. Orang kualitatif lihati dulu kayak apa, misalnya ambil dari ini berjalan kuliah dari rumah sampai sini tuh rumah banjir misalnya, becek sepeda bensin habis misalnya, karena itu kada dilihat orang kuantitatif kan gitu. Ujar misalnya saya nih dosen yang kuantitatif, saya lihat hasilnya aja, yang penting yang mengajarkan gawi berapa selesai, nilainya 90, 95, 20, 25, 60, A, B, A, C. Di balik itu justru bisa jadi ujar orang kualitatif yang B-nya misalnya B-nya Akmal itu lebih berharga daripada A-nya saya. Karena B-nya saya raih dengan berjualan, saya makan sendiri, bisa disuapin misalnya deh, mencari penghasilan sendiri, saya pagi berjualan misalnya kan, sore kuliah, pagi ngojek misalnya, Grab, nah itu kan misalnya. Nah, itu orang kuanti kita melihat itu, orang kuali melihat, sehingga nanti hasilnya pun berbeda. Orang kualitatif lebih mendeskripsikan, sehingga mendeskripsikan misalnya bagaimana perjuangan orang menghafal Quran. Orang kualitatif mendeskripsikan itu setiap hari, misalnya meluangkan waktu, kemudian minta doa orang tua. Itu orang kualitatif tidak bisa mendeteksi itu, kecuali nanti ada pakai angket misalnya. Orang kuantitatif tahu hasilnya aja. Berapa jumlah hafalan di SDQ? Yang berapa persen yang hatam? Oh, alhamdulillah dari sekian yang hafal 20% hatam Quran Quran. Berarti paradigma kuantitatif. Sudah bisa ya, bisa membayangkan. Ini baru tingkat paradigma, belum tingkat praktisnya. Sehingga nanti metodenya, kenapa metode penelitian kualitatif itu metode penelitiannya apa? Observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi itu terlibat langsung, harus merasakan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Karena rasa itu tidak bisa diwakilkan. Bisa lah mewakilkan rasa. Abdul Bari, coba wakilkan rasa manis. Bisa, tidak bisa. Apalagi lebih dalam daripada itu, tidak bisa. Nah, itu kalau kualitatif mungkin ada observasi, wawancara, dia merasakan langsung. Misalnya penelitian kualitatif itu apa yang dicontohkan kemarin contoh-contoh yang telah dipelajari. Contohnya strategi evaluasi ya, tapi proses evaluasinya gitu ya. Misalnya evaluasi pembelajaran bahasa Arab.
Itu contoh ya. Tapi yang kualitatif, kalau kualitatif berarti evaluasi itu adalah prosesnya. Bagaimana si guru itu memproses evaluasinya. Karena apa? Masalahnya evaluasinya bagus banget. Maka dicari proses pengevaluasinya seperti apa. Itu bisa. Kemudian misalnya mohon maaf nih, ini kan ada yang bercadar nih, ada yang tidak. Kalau orang kualitatif memandang, yang bercadar STQ berapa? Sekian persen. Orang kualitatif atau yang bercadar berapa? 20%, yang kalau bercadar 80%. Orang kuali tidak peduli dengan angka. Ada apa di balik itu? Akhirnya ada penelitian motivasi atau persepsi mahasiswa bercadar. Oh, karena takut COVID. Mahasiswa gitu dia. Iya, bisa. Nah, itu kan saya yakin deh kalau ada penelitian misalnya motivasi mahasiswi ya bercadar, maka otomatis jawaban dari semua itu pasti berbeda-beda. Menjadi Fatimah lain, si itu lain, pasti lain-lain. Ada cerita masing-masing, punya cerita sendiri-sendiri, yang itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kalau kemarin saya pernah meneliti tentang motivasi menikah, soalnya waktu itu lagi booming-boomingnya, dikit-dikit di grup WA itu undangan ya, masih kuliah, akhirnya lahirlah. Memang kalau dari angka ya, orang kuantitatif memandang, oh sekian, oh ini STQ banyak yang mau kawinan, gitu. Kan ramai itu kawinan, oh, akhirnya kawin banyak. Tapi di balik itu ada apa mereka kawin? Kenapa mereka menikah? Nah, pasti ada alasan ya. Saya yakin alasannya pun berbeda-beda. Setiap orang punya cerita. Oh si A cerita, katanya bermimpi berkali-kali, mimpinya tuh si itu terus. Nah, itu tidak mungkin disamakan kan? Karena mungkin semuanya mimpi. Mimpi dan berkali-kali ketemu itu, akhirnya padahal kada kenal lalu ya. Misalnya Abdul Bari, saya bermimpi kepada si A, mimpi berkali-kali sampai 3 kali ya. Akhirnya dia menafsirkan, saya punya tafsiran nih, kayaknya saya ini diberikan bisikan untuk melamar dia, padahal nggak kenal. Akhirnya ditelepon, saya mimpi, diterima, nikah ya. Ada ceritanya, dengar ceritanya ya. Ada ceritanya, dapat. Oh, udah dapat ya, cari sendiri. Nah, di antara kualitatif itu etikanya adalah memang orangnya, subjeknya itu disembunyikan, sehingga inisial itu FH, SC, AB Abdul Bahri berarti. SA Syariful Akmal. Ada lagi, tapi rata-rata hasilnya itu motivasinya memang kalau bisa dikategorisasikan itu motivasi menikahnya adalah religius. Dalam artian semuanya normatif. Normatif itu apa? Aturan agama. Rata-rata ingin mencari ridho Allah, mengamalkan sunnah Nabi, menyempurnakan agama. Yang aneh apa? Lebih semangat belajar. Nah, itu orang kualitatif nggak percaya. Oh, kan hasilnya aja. Orang kualitatif ternyata ada cerita. Justru ketika dia belum menikah, pikiran kacau, menghafal kada bisa fokus karena kepikiran terus. Jujur lah pada. Oh, kada berarti lain kisahnya. Dia punya cerita yang lain. Ini cerita orang. Kira-kira masuk akal jalan. Akhirnya supaya tenang, nikah aja. Akhirnya pas menikah, pikiran lebih fokus, menggawe tugas, berduaan lagi, lebih semangat. Nah, itu pulang. Ini kan motivasi orang ya. Artinya ini kita berbicaranya paradigma kualitatif. Artinya orang kualitatif mencari hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada lagi, saya kategori itu ada 5, padahal sebenarnya banyak sekali. Cuman karena waktu itu kita punya tugas ya, dosen itu harus melakukan penelitian 1 semester minimal 1. Sehingga, dan itu memang kewajiban. Seperti kalian, kewajibannya adalah mentaati tugas-tugas dosen, ya kan? Dosen membuat tugas makalah sudah. Dosen itu punya tugas. Tugasnya 3 setidaknya. Pengajaran, wajib mengajar. Yang kedua, wajib melakukan penelitian. Yang ketiga, masih wajib melakukan pengabdian masyarakat. Boleh macam-macam, boleh mengajar di sekolah, boleh di tahfiz, kan, boleh macam-macam. Harus ada di masyarakat itu mengabdi.
Jadi dosen sebenarnya berat juga karena tridharma, sehingga ada tridharma perguruan tinggi. Dan itu mahasiswa juga sama, mahasiswa harus punya tugas tridharma. Bisa belajar, pertama pendidikan, yang kedua penelitian, sehingga mahasiswa harus punya kompetensi dalam hal meneliti, punya sikap ilmiah, rasionalitas dan sebagainya. Yang ketiga harus ada jiwa pengabdian, harus punya jiwa mengabdi kepada masyarakat, memberikan sumbangsih manfaat kepada masyarakat, kepada orang lain. Minimal jadi pegawai bank misalnya kan, pegawai bank subuh kan, tukang azan, terus jadi imam kan, itu ya luar biasa ya. Kemudian bisa lebih tinggi dikit jadi mengajarkan Al-Quran, mengajar tahfiz, kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi motivator, kalau Mu'alim Faiz ini lebih ke motivator dan sebagainya. Ada lagi pengabdiannya apa? Saya membantu sekolah mana untuk sebagai di sana mengajar apa, kan pengabdian. Nah, dari penelitian-penelitian tersebut kita akhirnya bisa membedakan mana kuantitatif, mana kuali. Tadi apa? Sederhananya kuanti itu lebih ke, ini kok kipasnya nggak ngarah ke saya. Ada apa? Tidak itu. Panas, kipasnya apa tapi kok panas maksudnya. Ya, itu tadi perbedaannya. Ini bahasa ringkas, bahasa sederhana yang sebenarnya bahasa melangit saya coba turunkan ke begini supaya bisa dicerna, minimal paham paradigmanya. Walaupun sebenarnya saya pun tidak ahli betul tentang penelitian. Cuman sama-sama terus belajar tentang apa saja yang bisa kita pelajari, kayak Akmal kan, nah ini sudah bisa mengobati orang, luar biasa, mengobati orang sakit yang dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter tuh kayak apa, belajar bertahun-tahun tidak bisa menyembuhkan, Akmal bisa. Nah itu luar biasa lagi kan. Karena kuantitatif pada percaya, pada mungkin, tapi faktanya bisa. Kualitatif. Tapi kenapa pengen belajar kuantitatif? Ya karena saya tugasnya ini, ya kan? Itu tugas itu. Dan enaknya kuantitatif itu nggak ribet, karena angka aja nih. Yang dilihat ada tampak-tampak aja. Jadi simple, stumat juga. Orang mulai kuantitatif cepat penelitiannya. Kualitatif yang butuh proses, karena dia misalnya meneliti tentang ada penelitian yang terkenal di dunia sosial, Clifford Gate. Dia mencoba melihat realitas sosial orang Jawa. Orangnya orang Amerika Serikat, kuliah di Harvard. Harvard tuh mana? Harvard ya. Saya juga pernah ke sana, di mana dia? Dapatnya di Wikipedia juga. Di mana? Inggris. Amerika ya. Ya di manalah, yang penting bukan di Indonesia ya. Orang Amerika Serikat, penelitiannya sampai sekarang masih dibahas karena keakuratannya adalah menggali informasi kualitatif tentang masyarakat Jawa. Judulnya Agama Jawa. Ternyata di Jawa itu ada 3 varian, abangan, santri, abangan, priayi. Masuknya selama beberapa, kalau nggak 2 tahun ya. Dia orang Amerika. Jadi ingin merasakan bagaimana sih orang Jawa ini sosialnya. Ya harus merasakan, observasi, wawancara, terlibat, tanya ke sana. Bahkan yang hebatnya itu ya, Clifford Gate itu bisa menyebutkan jenis-jenis nama hantu-hantu di Jawa. Yang orang Jawa pun kadang enggak. Misalnya dedemit, tuyul, di rinciannya jelas banget, padahal orang Amerika. Saking tajamnya penelitian kualitatif, menikmatinya dia, prosesnya itu. Ini orang Jawa itu kalau dalam Jawa itu ada namanya kuntilanak. Kuntilanak kayak apa? Tulisnya itu perempuan yang cantik sekali gitu.
tapi belakangnya bolong. Tapi ada versi lain, ada 3 versi kalau nggak salah atau 2 versi. Justru di dalam pendapat versi lain, orang lain bercerita kuntilanak itu orangnya jelek, perempuan jelek banget, mengerikan. Nah, ditulis semua itu sama Clifford Gate. Ada yang bercerita bahwasanya kuntilanak gitu. Mohon maaf, sundel bolong maksudnya. Nyap hafal tuh nama-nama, saya pun melihat tuh ini orang Amerika Serikat bisa mengetahui nama-nama jin. Dia itu sebenarnya dari mana tahunya? Ya dari jin orang. Cuman dari orang-orang bagaimana datang ke masyarakat Jawa, ke pedesaan, tentang kepercayaan keagamaan di sana. Percaya nggak sama hantu? Oh, percaya. Terus genderuwo itu apa? Diceritakan. Jadi dicatat semua. Akhirnya lahirlah sebuah penelitian bahwasanya ternyata orang Jawa itu variannya ada 3. Kata itu penelitiannya 65. Itu ada yang orangnya itu modelnya santri, di mana agamanya kuat. Ternyata ada juga yang agamanya itu tidak tapi dipentingkan, mereka lebih penting kepada budaya. Sehingga disebut abangan. Dan dia menyebut abangan itu bukan istilah sendiri, dia itu bertanya juga kepada orang. Kemudian ada yang diantara abangan dan santri, dia lebih ke tahta, namanya priai. Akhirnya lahirlah varian. Dan itu penelitian luar biasa, penemuan yang banyak diapresiasi oleh tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan yang ada di Jawa, yang akhirnya dilanjutkan penelitian-penelitian berikutnya. Itu kan teman-teman ternyata di Jawa itu. Akhirnya penelitian berikutnya pun membantah. Ternyata tidak ada 3, sekarang tinggal 2. Abangan dan santri aja. Priayi itu bukan kepercayaan. Priayi itu adalah tingkat kategori sosial orang yang tinggi pangkatnya priayi, yang rendah orang biasa. Akhirnya perdebatan dan sebagainya. Tapi menarik gitu ya, karena memang kualitatif dia subjektif, tidak bisa digeneralisasi. Kalau kuantitatif ini bisa dijadikan keputusan, sehingga keputusan objektif itu menggunakan penelitian kuantitatif. Bisa dipahami ya? Kuantitatif tadi apa? Lebih ke hasil, kualitatif meneliti tentang proses. Alhamdulillah sudah bisa dipahami, berarti kalian sudah selesai. Iya, dan itu baru paradigma. Sekarang apa pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu untuk merangsang kita pembahasan baru? Lain ada pertanyaan? Ibu, ada pertanyaan kira-kira? Nah, sekarang paradigmanya sudah dapat. Kita masuk kepada jenis-jenisnya. Ini kira-kira saya menggunakan ceramah nggak apa-apa ya? Metode ceramah. Walaupun sekarang metode ceramah sudah banyak dikritik ya. Saya lihat tuh penelitian anak-anak tuh skripsi banyak. Sekarang guru-guru mengajar menggunakan metode jadul, metode ceramah. Metode ceramah dia metode jadul. Ya nggak apa-apa lah itu. Sekarang harus lebih berinovasi lagi. Ya, memang boleh-boleh aja itu. Memang harus seperti itu. Kita tahu metode ceramah jadul karena kita menggunakan itu. Kalau tidak menggunakan tidak tahu. Ya, itu tadi metode penelitian kuantitatif. Sudah tahu adalah hasil. Jadi karena hasil, maka dia angka. Karena angka itu kumpulan daripada hasil-hasil kan. Hasil-hasil. Nah, sebenarnya kita ambil satu contoh. Contohnya supaya mudah lagi. Kan tadi masih tataran konsep ya. Kita berikan contoh. Contoh paling mudah apa ya? Oh ya, yang penelitian kami tadi itu tentang aspirasi mahasiswa. Aspirasi mahasiswa terhadap penggunaan media pembelajaran bahasa Arab di masa pandemi COVID-19.
hasil kesimpulannya apa? Sekian persen memilih ini, sekian persen memilih ini. Itu hasil sudah benar kuantitatif, sudah jadi penelitian kuantitatif. Itu contoh paling simpel. Apalagi contohnya? Angka terkonfirmasi positif COVID-19 di situsnya WHO misalnya atau World Meter. Itu ada itu situs-situs resmi yang mengupdate tiap hari jumlah orang kena positif COVID. Sampai sekarang tuh yang meninggal 1 juta lebih bisa itu. Yang tertulis di World Meter. Itu adalah contoh-contoh hasil penelitian kuantitatif yang sifatnya deskriptif. Nah, nanti ada apa saja? Ada deskriptif. Nah, sekarang jenis-jenis penelitian kuantitatif dibagi menjadi 3 setidaknya. Nah, ini bisa dikatakan. Ada 3 domain besar penelitian kuantitatif. Sebesar apa domainnya? Sebesar kedudukan isim fi'il huruf terhadap kalam. Kalam itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Isim fi'il huruf. Penelitian kuantitatif ada berapa? Ada apa saja tadi? Belum disebutkan ya? Oh iya, pantas dia. Yang pertama deskriptif. Disebut penelitian deskriptif. Boleh dicatat. Yang kedua komparatif. Sudah? Yang ketiga korelatif. Walaupun nanti domain itu punya cabang lagi. Sebagaimana isim punya cabang. Ada cabangnya tergantung dulu. Ada isim mufrad, isim mutsanna, isim jamak. Kemudian bisa juga kalau laki perempuan isim mudzakkar, isim muannas. Kalau dilihat dari nakirah ma'rifah, isim nakirah, isim ma'rifah. Fi'il sama juga, ada fi'il madhi dan mudhari. Fi'il amar. Dilihat dari objeknya, fi'il lazim, fi'il muta'addi. Dilihat dari bentuk aktif pasifnya, fi'il saya jadi tidak ingat dan lupa jadinya. Aktif tidak aktif. Oh iya, maklum dan majhul. Alhamdulillah diingatkan oleh ibu. Begitu juga itu sebenarnya. Nanti korelatif ada macam-macam, komparatif ada macam-macam, deskriptif ada macam-macam. Ada komponensialnya. Yang secara umum ada 3: deskriptif, komparatif, dan korelatif. Dari ketiga domain ini samanya di mana? Di tip. Sama-sama tip akhirnya. Deskriptif. Iya, deskriptif, komparatif, dan korelatif. Sekarang saya jelaskan satu-satu. Nah, insya Allah minggu depan kita masuk satu-satu karena diberi jatah 4 kali pertemuan oleh Malam Alfi. Pertemuan pertama akhirnya karena 4, sebenarnya kuantitatif itu 4 sangat kurang ya. Karena pertama menjelaskan paradigma. Yang kedua nanti teori. Soalnya teori kuanti sama kuali beda dalam artian penyusunan teorinya. Kemudian teknik pengumpulan data itu harus dibahas satu-satu. Angket itu jenisnya apa saja, tesnya apa saja. Karena angket kan banyak skala itu, belum lagi pengertian skala, belum teknik pengumpulan data. Kemudian analisis data, analisis ada macam-macam, ada bivariat, multivariat, sampai seterusnya. Itu sebenarnya kalau belajar kuantitatif secara mendalam. Nah, karena 4 kali pertemuan saya cari yang sangat dasar, yang wajib diketahui. Dan selebihnya itu saya yakin kalian sudah paham karena sudah dipelajari di mata kuliah lain. Misalnya statistik sudah ada, statistik sudah ya? Sudah. Apa artinya mean? Rata-rata. Median, modus
Modus itu merayu ya. Iya, modus itu adalah kebanyakan. Berarti sudah ya, berarti sudah selesai tentang apa namanya analisis. Tentang grafik. Grafik itu kan ada gambar ya, gambar tinggi, rendah, sekian persen, atau yang bulat itu apa namanya itu? Apa? Diagram donat, bukan donat, pizza. Ada pizza ya, kayak pizza itu karena ada persen. Nah itu kan gampang aja itu. Kemudian sampel populasi ya, perlu juga nih. Populasi sampel ini perkara penting kadang-kadang. Populasi itu apa artinya? Kumpulan sampel. Sampel kumpulan populasi. Ya, populasi adalah jumlah keseluruhan subjek. Misalnya kita meneliti tentang mahasiswa STQ, maka populasinya apa? Ya mahasiswa STQ yang jumlahnya 1.300-an itu. Kalau kita mengatakan yang saya teliti adalah semester 5A, maka populasinya adalah seluruh jumlah mahasiswa semester 5A. Nah, sampel itu adalah bagian daripada populasi yang dianggap mewakili daripada populasi. Contohnya, ketika saya sebagai dokter contohnya ingin mengetahui darahnya Akmal misalnya, apakah darah Akmal saya ambil semuanya? Enggak ya, saya ambil sedikit aja yang dianggap representatif. Oh, darahnya F, maka bisa kita simpulkan bahwasanya darah semuanya itu F, kan gitu. Itu definisi sampel. Contoh, kalian kalau mau membeli belanja apa? Membeli rambutan, contohnya. Rambutannya mau beli 1 kilo. Ingin tahu manis atau tidak? Yang dimakan kira-kira semuanya. Sampelnya aja kan. Nah, kemudian semuanya bayar. Durian sama juga kan? Durian. Ini manis tuh ada. Pasti orang yang berjual tuh. Ini nih, bukan satu. Berataan habis bayar. Itulah sehingga sampel itu bahasanya legal dan sah. Namun dalam penelitian pendidikan dan sosial yang objeknya manusia, kan manusia, nggak bisa diratakan. Misalnya saya ingin mengatakan apakah mahasiswa STQ itu laki-laki atau perempuan? Saya ambil satu. Pas yang saya ambil laki-laki, ternyata ada perempuan di sana. Nggak bisa kan? Atau saya membuat bagaimana sifat mahasiswa STQ atau motivasi mahasiswa STQ. Yang saya ambil satu aja. Nah, yang lain ternyata sifatnya dari satu itu ya ini nanti dibahasnya error sampling. Jadi mengambil yang diambil satu orang, misalnya ada melihat anak STQ ugal-ugalan satu orang pada, lalu kita mengambil kesimpulan STQ itu ini tidak karuan. Kenapa ugal-ugalan ini di kendaraan itu semalam tuh burukan ya? Mahasiswa STQ ini ada, padahal satu orang aja. Nah itu tidak sah menjadi mewakili baku. Oleh karena itu dalam penelitian sosial dalam orang manusia ya itu ada aturan-aturannya. Ada uji homogenitas. Nah, kenapa tadi itu darah bisa diambil sedikit bisa mewakili populasi yang begitu banyak? Karena apa? Karena homogen. Sifatnya adalah homogen, sama. Nah, kalau manusia heterogen, nggak sama, tapi ada samanya. Nah, itu. Sama-sama apa? Sama-sama semester 5 misalnya kan. Sama-sama orang Amuntai misalnya kan, ada samanya masih. Sehingga nanti yang diambil penelitiannya harus homogenitas. Makanya ada uji homogenitas, normalitas dan sebagainya.
Nah, kok sampai situ tadi? Saya harus hati-hati supaya tidak terlewat. Ya, deskriptif, komparatif, korelatif. Tadi populasi sampel kira-kira sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa, insya Allah. Sekarang cara mengambil sampel berapa mulai itu baca di buku aja. Yang jelas kalau di bawah 30 ambil semuanya. Nanti tekniknya macam-macam ke sampel, ada random, ada non random. Random itu artinya apa? Acak, ada diacak, tiba-tiba diambil panggil. Ada yang non random, ada yang sampelnya bertujuan, ada yang semuanya diambil. Apa namanya kalau semua diambil? Itu lebih akurat ya, bahkan dianjurkan begitu. Apa tadi? Sensus, ya betul, sensus. Makanya sensus artinya mengambil kada sampel semuanya diambil. Atau sampel jenuh, bahasa Inggrisnya sampel jenuh. Ya lah sudah. Bahasa Inggris. Ya, kita masuk ke 3 pembagian tadi. Kita jelaskan sedikit-sedikit yang sistematis, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kadang takut deh. Takutnya apa? Saya semakin banyak menjelaskan, alih-alih semakin paham, yang ada makin bingung. Itu yang saya takutkan. Memang kira-kira nggak seperti itu ya? Mudah-mudahan tidak. Semakin banyak yang diceritakan, semakin banyak yang dijelaskan, makin buyar pikiran. Yang aslinya mau belajar kuantitatif jadi nggak mau belajar. Ya, kita masuk ke penelitian deskriptif. Deskriptif itu apa kira-kira? Sebelum kita masuk ke makna yang sesungguhnya, apa deskriptif? Menggambarkan, mendeskripsikan, menggambarkan, mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu dengan cara agar mudah dipahami. Misalnya, sehingga kita ini ada satu bentuk, kita deskripsikan sehingga orang yang tidak lihat pun bisa membayangkan. Nah, gitu. Bisa melihat walaupun dia tidak melihat. Bisa melihat, ini bahasanya bisa mengetahui walaupun tidak melihat. Nah, itu. Karena apa? Karena ada yang mendeskripsikan. Contohnya kalau Maulid Nabi kan orang mendeskripsikan sifat-sifat Nabi, padahal kita tidak pernah melihat Nabi. Tapi berkat ada orang yang mendeskripsikan sifat-sifat Nabi, karakter Nabi, kemudian bentuk surah gambaran Nabi, bentuk fisik Nabi. Akhirnya kita bisa berimajinasi sehingga lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu berkat apa? Karena ada deskripsi. Nah, deskriptif dalam artian nanti deskriptif itu menggambarkan atau mendeskripsikan satu variabel saja. Satu variabel saja. Dan seandainya variabelnya itu banyak, variabel yang banyak itu dideskripsikan tanpa ada kaitan antar variabel tersebut. Contohnya lebih mudahnya. Contohnya apa? Yang saya sebutkan tadi. Contoh yang saya sebutkan tentang aspirasi mahasiswa tadi itu adalah contoh penelitian kuantitatif deskriptif. Sehingga ketika menyebutkan metode penelitian yang kami gunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah jenis penelitiannya adalah deskriptif. Nah, menggambarkan aja. Deskriptifnya apa? Oh, ternyata mahasiswa STIK aspirasinya rata-rata mereka menginginkan, mengharapkan, berekspektasi, mengusulkan penggunaan media pembelajaran itu WA group saja. Padahal dengan kita mendeskripsikan itu, akhirnya kan orang simple yang kehendaki STIK mahasiswa apa kira WA group. Tapi ketika kita menjelaskan itu kan butuh proses. Ya, itu prosesnya, itu penelitian. Tapi hasilnya adalah deskriptif. Disebut penelitian deskriptif. Contohnya apa lagi? Yang saya sebutkan tadi, jumlah COVID,
Itu kan orang yang kena COVID itu seluruh dunia ya. Berkat ada deskriptif itu, kita bisa berimajinasi, oh jumlahnya sekian, oh banyak tuh berarti, oh ini berbahaya, wah misalnya kan, oh ini apa gitu, gara-gara ada deskriptif. Kita bisa mengatakan STIQ itu seperti ini. Di sana ada menghafal Quran, ada deskriptif tentang jumlah-jumlah hafalan. Karena kuantitatif seperti itu. Nah, dalam mendeskripsikan itu, nanti minggu depan kita cuma sekarang itu ada beberapa cara. Ada caranya dengan cara jumlah tadi ada. Misalnya ada juga dengan cara rata-rata atau central tendency, mean, median, mau. Contohnya itu penelitian gini. Kemampuan mahasiswa STIQ kemampuan maharatul kalam mahasiswa STIQ. Itu kan menggunakan tes. Atau gini, bahasa simpelnya. Rata-rata jumlah hafalan mahasiswa STIQ Amuntai. Deskriptif juga itu. Deskriptifnya apa? Mendeskripsikan, dihitung semuanya di sensus atau di sampel bisa juga. Di sampel dihitung, dijumlahkan, setelah dijumlahkan bisa di rata-rata, bisa 3 tadi, bisa rata-rata, bisa nilai tengah, bisa modus. Misalnya rata-rata, oh ada yang 30, ada yang 1, ada yang 2, akhirnya di rata-rata menjadi sekian. Nah, kalau saya dulu pernah menghitung misalnya, ketika saya ingin mengetahui, ini nanti masuk ke komparatif. Tapi ini masuk sekalian masuk ke komparatif. Tadi deskriptif sudah. Caranya mendeskripsikan macam-macam, ada central tendency. Central tendency itu kecenderungan nilai tengah. Kecenderungan nilai tengah tadi ada berapa? Ada apa saja? Mean, median, modus. Kemudian ada apa lagi? Komparatif. Kalau komparatif artinya apa komparatif? Apa? Komparasi apa? Membandingkan. Bu, komparatif apa? Apa kira-kira komparatif? Ya. Komparatif apa artinya? Membandingkan, ya. Perbandingan. Nah, jadi ada penelitian kuantitatif membandingkan. Nah, kalau sudah membandingkan berarti ada 2 hal yang dibanding, 2 variabel bisa. Nah, misalnya dulu saya pernah membandingkan. Nah, biasanya perbandingan ini bisa membandingkan 2 subjek. Contohnya gini, kita ingin membandingkan tentang motivasi A sama motivasi B. Ini A ya? B yang sana ya? Sana B ya. Kita ingin melihat motivasi besar mana. Kita bandingkan, ini sudah 2 hal. Kalau tadi deskriptif 1 saja, 1 variabel, 1 subjek. Kalau ini sudah 2 dan dikaitkan, tapi pengaitannya ini dibandingkan. Bisa lebih tinggi mana, lebih rendah mana. Misalnya motivasinya, cara membandingkannya dengan apa? Dengan motivasi itu dengan apa? Angket. Kita berikan angket, seberapa besar Anda semangat dalam menghafal atau ya menghafal. Dibandingkan, diangketi, semuanya dikasih pertanyaan macam-macam. Hasilnya itu kan berupa angka kan, interval. Akhirnya lahirlah sebuah kesimpulan-kesimpulan. Ternyata lokal A sama lokal B. Lokal A rata-rata 85 motivasinya. Lokal B juga 85. Berarti tidak ada perbedaan, sama saja. Atau misalnya kalau tidak ada sama,
A 85, sini 81. Lebih atau lokal A lebih tinggi motivasinya daripada lokal B. Orang kuantitatif dapat menemukan itu. Orang kualitatif orang kualitatif tidak sampai di situ. Wah, ini menarik nih kajiannya ini. Kenapa orang A ini bisa motivasinya lebih tinggi? Digalilah, didatanginya satu-satu. Itu nanti orang kualitatif yang meneliti dengan cara-cara kualitatif. Atau orang yang sama penelitiannya saya setelah melakukan perbandingan ingin lebih jauh, saya gali lagi in-depth interview. Itu dengan cara wawancara mendalam, menggali lebih dalam. Ada apa kok? Sebenarnya di sini motivasinya saya lihat tinggi-tinggi banget. Ada apa ya? Oh, ternyata ada kisah di balik itu. Saya dulu punya abah ulun itu meninggal. Sebelum meninggal bayi berpesan, nak, misalnya siapa? Alhamdulillah, pokoknya ikam tuh kayaknya harus jadi hafal Al-Quran atau jadi alfa, harus kuliah. Nah itu kan tidak didapat orang. Oh ternyata ada motivasi. Motivasinya yang seperti itu. Yang satu motivasinya apa? Mama begawian sorangan. Nah itu orang kualitatif dapat itu. Dan itu penelitian yang mendalam, yang sangat bagus sekali. Sehingga penelitiannya disebut pencampuran, mencampur-campur. Nah itu membandingkan dua subjek. Ada juga subjeknya sama, yang diteliti apanya, yang dibandingkan subjeknya sama-sama kelas ini. Nah itu biasanya dalam penelitian eksperimen. Ingin mengetahui, ini eksperimennya adalah ingin mengetahui misalnya metode mubasyarah terhadap kemampuan kalam. Apakah efektif atau tidak metode mubasyarah ini? Maka kita sebelum melakukan metode mubasyarah kita adakan tes, kan gitu. Tes hasil, keluarlah hasil bahwasanya nilainya kemampuan kalamnya kelas ini adalah 85. Kemudian saya kasih perlakuan. Perlakuannya apa? Mengajar dengan menggunakan metode mubah. Ternyata setelah menggunakan metode mubasyarah selama berkali-kali, saya tes lagi. Ternyata setelah saya tes semuanya ini, nilainya meningkat menjadi 95. Dari 85 menjadi 95. Maka yang dibandingkan apa? Membandingkan nilai sebelum dan setelah perlakuan. Nah, ini nanti kesimpulannya apa? Ini memiliki pengaruh, ternyata metode mubasyarah lebih efektif untuk meningkatkan maharatul kalam. Bukti efektifnya apa? Terjadinya perbedaan nilai antara sebelum dan sesudah. Sebelum dikasih nilainya rendah, tapi setelah dikasih metode mubasyarah, anak-anak meningkat. Dibandingkan. Nah kalau saya kemarin membandingkan antar karantina ya, karantina yang tahun 2 tahun yang lalu dengan karantina yang semalam. Saya ingin tahu efektif mana. Kalau yang dulu kan metodenya adalah metode ya klasik dalam artian tatap muka ya. Kalau yang kemarin itu metodenya gabungan. Yang LTZK ya. Itu ada yang telepon tuh ya, ada telepon, ada pokoknya perpaduan antara daring dan luring. Padahal ini contohnya belum ada. Kita baru uji coba sebenarnya. Uji coba-cobaan aja. Dan uji cobaannya dalam artian berdasarkan teori dan pengalaman juga. Berdasarkan pertimbangan juga. Nah, ternyata dulu yang 2 tahun yang lalu itu hasilnya rata-rata. Saya kira rata-rata ini berarti sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Ada yang hatam, ada yang 20, tapi rata-rata itu 2 juz. Seandainya semuanya dari semua peserta itu dihitung jumlahnya dibagi sekian, rata-rata 2 juz. Dan ternyata kemarin yang waktu kombinasi karena ada COVID kan, waktu itu kami hendak menutup. Ketika menutup akhirnya muncul pemikiran, kita ini berarti tipikal kalau dalam teori adversity question itu orang yang tipikal mudah menyerah.
Dalam artian ada tantangan sedikit langsung ambil. Padahal kalau orang di adversity question itu harus mencari jalan keluar yang terbaik sekira tidak menabrak aturan, juga tidak tidak berhenti. Akhirnya mencoba kemarin yang kombinasi. Ternyata di akhir bulan perhitungan lagi rata-rata juga hasilnya 2 juz. Walaupun ya ada yang selesai 2 juz itu karena apa? Karena ada yang selesai, tapi ada juga yang di bawah sejuz. Ada yang sejuz, akhirnya diakumulasi rata-rata 2 juz. Sehingga kesimpulan saya waktu itu sama efektifnya. Sehingga nanti bisa digunakan, tapi ternyata penelitian kuantitatif ini belum selesai. Saya ada belum pertimbangan satu lagi, pertimbangan kualitatif belum sampai sana. Akhirnya saya tanya ustazahnya, gimana kira-kira perspektif kualitatif ya, gimana kesan-kesan itu kan berarti sudah masuk ke ranah perasaan kan. Wah, kada kebiasaan sih, mana habis kota macam-macam, buatnya hendak tetap panu ya, tetap muka, itu. Padahal dari segi efektivitas orang kuantitatif hasil ya kan kuantitatif hasil sama saja sebenarnya, tapi ternyata di mana bedanya? Di rasa. Itu. Ternyata rasanya beda. Rasanya ternyata lebih lebih membekas, lebih ada kesannya ketika itu tatap muka. Ketika menggunakan WA, menggunakan itu kurang ya rasa ya, namanya rasa susah digambarkan, yang harus merasakan sendiri. Nah itu diantaranya. Tapi dari aspek kuantitatif saya ingin katakan tadi adalah komparasi, membandingkan ya. Ada komparatif, membandingkan antara metode konvensional dengan metode kombinasi tadi, itu ternyata sama-sama efektif. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ada perbandingan di sana. Hipotesis ya. Namanya dalam penelitian kuantitatif itu ada namanya hipotesis. Hipotesis itu mengatakan sebelum melakukan hasil ya, melihat hasil itu punya prediksi. Prediksi saya ini kayaknya yang kombinasi ketika COVID-19 ini kayaknya lebih rendah efektivitasnya. Kayak pendapatannya tidak sehebat dulu. Ternyata setelah dijalankan hasilnya sama saja. Dalam artian sama, hasilnya sama. Rasanya nggak tahu. Karena nggak sampai sana. Rasanya mungkin beda ya. Nah, itu komparatif. Yang ketiga, korelatif. Apa korelatif? Hubungan, ya, korelasi. Yang dikorelasikan apa? Variabel atau fenomena. Contohnya apa dulu? Dari kalian, kalau dari saya karena tidak searah. Apa kira-kira? Apa yang mau kita hubungkan? Hubungan apa dengan apa? Ada usulan apa? Siapa tadi hubungan bahasa Arab? Iya, itu penelitian saya itu ya. Ada pernah baca belum? Iya, saya pernah lihat itu, judulnya adalah hubungan kemampuan bahasa Arab dengan hafalan Al-Quran. Nah tentunya gini ya, perlu diketahui, digarisbawahi dengan tebal bahwasanya semua yang saya sampaikan tadi, deskriptif, komparatif, dan korelatif, itu semuanya harus bisa diukur ya. Ini ciri khas kuantitatif, bukan sesuatu yang tidak bisa diukur. Harus semuanya bisa terdeteksi, terukur, terus uncounting ya. Counting kata beliau. Counting harus dihitung, harus bisa semuanya harus diangkakan bisa. Pengaruh ikhlas terhadap pendapatan bolehlah bisa dihitung. Pendapatan misalnya
Anda per bulan berapa, pengeluaran berapa, masih bisa. Kalau ikhlas gimana ngitungnya? Siapa yang bisa ngitung ikhlas? Atau pengaruh keimanan terhadap, ya itu bisa, tapi bukan orang kuantitatif berarti, kualitatif aja. Dalam arti kualitatif pendapat-pendapat aja nanti. Menurut ini itu bisa meningkatkan menurut. Tapi kan biasanya menurut. Tapi secara diukur iman itu bisa gimana? Nah, tapi kalau nilai bisa. Nilai misalnya nilai Islam, nilai jujur. Nah, sehingga ada penelitian kelas dunia ya, itu penelitian terkenal. How Islamic countries. Seberapa Islamikah negara Islam? Seberapa Islam? Masa nilai Islam dinilai? Seberapa tinggi? Masa kayak kualitas kita mau dinilai? Ternyata itu ada orangnya, orang Pakistan kalau nggak salah, meneliti seluruh dunia, negara-negara seluruh dunia. Nah, akhirnya dia membuat sesuatu ukuran-ukuran nilai kejujuran, kedisiplinan. Menurutnya ya, nilai Islam itu adalah nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai kebersihan. Nah, itu kan nilai-nilai Islam lah pokoknya. Itu dibuat ukuran setelah jadi indikator. Dia menggali atau mencari indeks-indeks yang ada di negara di seluruh dunia. Akhirnya lahirlah ternyata negara paling Islami, bukan Islam ya, Islami, New Zealand. Negara paling Islami karena apa? Disiplinnya dapat, bersihnya dapat. Itu padahal lain orang Islam. Ya walaupun ini bisa dikatakan Islam atau bagaimana, walaupun nanti banyak yang kritik ya. Masa orang New Zealand yang gak Islam dibilang Islam, sedangkan Indonesia nomor 140 berapa gitu. Padahal Islam terbesar ya. Seandainya dengan jumlah Islam terbesar di dunia, Islam satu Indonesia ya. Gitu. Rupanya dia punya perhitungan sendiri. Nah itu yang saya sampaikan apa? Harus bisa itu perspektif kuantitatif ya, dengan kuantitatif. Sama kayak penelitian kuantitatif tentang orang yang paling berpengaruh di dunia, anak manusia yang paling berpengaruh di dunia. Penelitiannya Michael Hart ya, yang ternyata menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 di dunia. Itu paradigmanya kuantitatif, pakai ukuran. Ukurannya apa? Seberapa besar pengaruhnya merubah dunia. Wah, itu kan. Walaupun ukurannya pun abstrak juga ya. Tapi setidaknya 2/3 bahkan seluruh dunia katanya membicarakan Nabi Muhammad. Walaupun yang benci yang Islam maupun yang non Islam. Yang bedanya kalau Islam memuji Nabi Muhammad, kalau non Islam menghujat Nabi, tapi sama-sama menyebut Nabi, akhirnya dianggap berpengaruh. Dan nomor 1 Nabi Muhammad nomor 1 berpengaruh. Ada lagi penelitian orang paling hebat sedunia, Nabi Muhammad juga. Indikator hebat itu 3 katanya. 1 punya cita-cita yang tinggi, 2 peluang untuk mencapai cita-cita itu rendah, 3 hasilnya luar biasa. Indikatornya 3. Yang pertama apa tadi? Cita-cita. Itu diukur Nabi Muhammad itu pernah punya cita-cita atau di hadis-hadis. Yang kedua peluang untuk mencapai cita-cita kecil. Semakin kecil peluang cita-cita semakin hebat dia. Contohnya orang main catur. Ana main catur sama Bari. Bari ini main caturnya kan 16-nya personelnya lengkap. Saya raja sendirian. Tapi saya menang. Padahal peluang untuk menang itu kecil, hampir mustahil. Tapi saya menang misalnya. Tahu nggak apa kasarnya? Yang penting menang. Mereka bisa hebat benar itu. Masa raja aja sorangan kawak mengalahkan. Nah itu kan bisa itu. Apalagi misalnya peluang misalnya orang kuliah itu dikatakan hebat ketika peluangnya kecil. Misalnya peluang pendapatan orang tua, anggaplah ini mudah-mudahan semuanya tidak, anggaplah orang tua miskin, hutang banyak, tapi kuliah tuntung, hafalan selesai pulang, hebat tuh Bari, kan Bari pulang Bari terus. Misalnya hebat tuh si Abdul, kan ada Abdul.
Abdul Bari. Iya. Kenapa aja? Nya itu tahulah abahnya itu padahal itu sudah berjualan sorangan ya misalnya. Nah, akhirnya ada hebat. Hebatnya kenapa? Karena peluang untuk mencapai cita-cita itu semakin kecil. Nah, itu terjadi diskusi. Kenapa Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini sekali lagi ini bukan orang Islam yang mulia, orang Barat. Tapi tetap menempatkan Nabi Muhammad nomor satu. Karena peluang Nabi Musa untuk tampil sebagai pahlawan menurut mereka itu peluangnya besar. Kenapa? Karena waktu itu Bani Israel sedang dijajah oleh Fir'aun dan sedang memerlukan seorang superhero, sedang memerlukan Iron Man misalnya. Sama Amerika itu sebenarnya itu mereka sedang kesepian menginginkan orang. Itu akhirnya apa? Ketika Nabi Musa muncul dan tegas menyerang Fir'aun, maka Bani Israel pasti akan mendukungnya. Nabi Isa sama. Nabi Isa itu juga karena waktu itu orang Yahudi sedang menunggu datangnya Mesias. Maka ketika Nabi Isa itu, maka peluangnya untuk diterima oleh masyarakat besar. Sedangkan Nabi Muhammad apa? Orang waktu itu kadang memerlukan Nabi dalam artian gitu. Kadang memerlukan superhero. Sehingga Nabi Muhammad kan di awal-awal orangnya dilempari batu dan sebagainya. Tapi ternyata hasilnya gemilang, bisa merubah. Bahkan saat ini orang seluruh dunia mengikuti menyebut-nyebut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ya kalau orang Barat melihatnya di angka ya. Kalau orang Islam kan melihatnya lain lagi. Ada hal-hal yang sifatnya spiritual, sifatnya agama itu. Nah, itu yang ingin kita sampaikan apa tadi? Keterukuran. Kalau kuantitatif semuanya harus diukur. Ikhlas pun mau diukur kayak apa? Mengukur ikhlas tidak bisa. Sehingga hal-hal yang sifatnya spiritual itu tidak bisa. Bahkan ada ungkapan semakin tidak bisa terukur satu sama juga ikhlas, cinta. Nah, cinta ya. Semakin cinta itu tidak terikat oleh ukuran apapun, semakin tinggi kualitasnya. Aku cinta kalau ini sugih, ada ukuran masih. Itu berarti kada tapi bagus kualitasnya. Karena kalau orang yang miskin pas kada cinta lagi. Atau cinta karena apa misalnya? Yang biasa lumrah-lumrah. Karena bungas misalnya. Pas kada bungas, kada cinta. Beda aku cinta apapun keadaannya. Nah, misalnya apapun perubahannya, tidak terikat lagi sama ukuran kualitasnya tinggi. Sama kan ikhlas kayak itu juga kan. Ikhlas semakin tidak terukur, maka ikhlas semakin gede amplop semakin ikhlas masih terukur kan. Berarti gua atau ikhlas kalau dipuji, kalau tidak dipuji kada ikhlas. Ya masih kalau misalnya sehingga kalau dalam kitab-kitab itu misalnya kitab Arba'in Nawawi, ikhlas itu ketika sama dipuji dan dicela. Akhirnya tidak terikat oleh ukuran apapun. Tidak goyah dengan apa hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa diukur, itulah semakin tinggi kualitasnya. Kualitas hal-hal yang sifatnya kualitatif. Alhamdulillah. Sudah sampai mana tadi? Korelatif ya. Oh, astagfirullah. Kok sampai sana ya? Karena gara-gara saya ingin menggarisbawahi secara tebal tadi. Kuantitatif harus bisa diukur. Sehingga nanti penelitian kuantitatif jangan menjangkau-jangkau yang tidak bisa diukur. Ketika sesuatu yang tidak bisa diukur tidak bakalan dapat. Datanya susah dicari. Nah, contoh hubungan tadi adalah hubungan hafalan kemampuan bahasa Arab dengan semakin tinggi kualitas bahasa Arabnya, semakin tinggi hafalannya. Ini asumsinya. Itu pernah saya teliti dulu di Aliyah situ ya. Di Aliyah Raha saja. Di situ meneliti tentang penghubungan. Saya nggak boleh kok. Insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa boleh. Itu hubungan bahasa Arab terhadap hafalan. Landasan teorinya apa? Itu ada beberapa pendapat daripada ilmuwan mengatakan
orang yang menghafal Quran, dan ini menjadi aksioma ya. Aksioma itu apa? Aksioma itu sejenis kebenaran umum yang tidak perlu dibuktikan. Contohnya apa? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Walaupun kalau sudah dibuktikan kan orang percaya juga. Nah, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu disebut aksioma. Kebenaran umum yang siapapun mempercayainya tanpa harus membuktikan. Nah, sama itu tadi. Kalau ingin ingin hafalannya bagus, maka bahasa Arabnya harus bagus. Maka ketika hafalannya bagus, semakin tinggi hafalannya, semakin tinggi bahasa Arabnya, semakin mudah dalam menghafal. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau hendak hafalannya bagus, maka bahasa Arabnya harus bagus juga. Tapi itu baru aksioma. Kita ingin menguji benarkah seperti itu. Akhirnya diolalah penelitian kuantitatif survei, mencari nilai bahasa Arab, mencari nilai Al-Quran. Nilai keduanya karena dianggap terukur. Hafalan kan terukur ya, walaupun kualitas kekuatan nggak bisa diukur. Ya, apa menguas kekuatan? Kalau jumlah hafalan masih bisa diukur. Sama juga bahasa Arab. Bahasa Arab kan ada nilai hasil nilai itu ada. Disandingkan bahasa sederhananya gini. Dilihat nilainya ini bahasa Arabnya si A ini Abdul Bari nilainya 95. Ternyata di sini tinggi juga Quran. Kemudian si satunya Abdul nilainya rendah di bahasa Arab. Di sini Qurannya rendah juga. Kita sudah bisa berasumsi deh. Sudah mulai menerka-nerka. Oh, kayaknya ada pengaruhnya. Nah, itu kan. Itu si A itu kalau dia bisa bahasa Arabnya, maka hafalannya makanya susah. Pas itu si Anu kan, si Akmal itu Arab, punya bahasa Arabnya Arab juga tuh, makanya cepat hafalannya. Nah, kan jadi sebuah aksioma ya pembicaraan. Iya nyata ya. Nyata si Anu misalnya ada Ustadz siapa namanya? Maidi. Hah? Maidi. Maini ya Ustadz Maidi. Malidi. Iya. Ustadz Malidi misalnya, ada tiba-tiba dapat setahun 2 tahun hafalannya selesai. Alhamdulillah ya. Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Nah, lalu ada yang berucap, nyatain selesainya mondok mari belajar bahasa Arab bertahun-tahun sudah. Nyatain nyaman menghafal. Tapi itu kan baru pandiran-pandiran. Bujurlah seperti itu. Kita buat penelitian. Nah, akhirnya kita buat, kita uji, kita kasih angka. Karena prinsip kuantitatif terukur, diangkakan semuanya. Bahasa Arab diangkakan, hafalan diangkakan. Setelah diangkakan, dihitung dengan rumus korelasi. Ada rumusnya, namanya rumus produk moment. Belum pernah dengar ya? Ada uji validitas di statistik itu ada. Produk moment juga menggunakan. Nah, hasilnya kesimpulannya ternyata ada di situ keluar nilai determinasinya atau nilai pengaruhnya sebesar 46%. Nah, angka lah ya. Angka keluar bahwasanya kemampuan menghafal itu dipengaruhi oleh bahasa Arab sebesar 46%. Artinya apa? Kalau orang itu sudah bisa bahasa Arab, modal sebesar 46% untuk menghafal itu sudah ada. Tinggal berapa persen lagi? 54%. Nah, 54% itu apa saja? Ya nggak tahu, kan nggak saya teliti. Nah, jadi yang saya teliti yang itu aja. Nah, tugasnya apa? Kepada tugas peneliti lain untuk meneliti yang 54% itu apa saja. Oh, ternyata Al-Qur'an ada ya. Lain bahasa Arab aja yang menentukan orang bisa khatam itu. Cangkal ya juga. Oh, akhirnya pengaruh kecangkalan. Nah, ada. Tapi cangkalnya pun diukur. Misal indikator cangkal itu tiap hari meluangkan waktu sekian jam. Terukur kan ini. Nah, akhirnya jadikan penelitian lagi pengaruh kecangkalan terhadap hafalan. Ternyata kecangkalan sekian persen misalnya nih. Ini saya belum mencoba. Saya rencana ini mau mencoba. Namanya kalau dalam bahasa Inggris adversity question atau disebut dengan
kecerdasan kesungguhan, kecerdasan berjuang, kecerdasan daya juang. Artinya ternyata penelitian dari Paul orang Barat tuh kesuksesan itu dipengaruhi bukan hanya IQ dan EQ, tapi daya juang. Dan itu memang masuk akal, orang yang cangkal pasti akan manjada wajada, yaitu aksiomanya atau apa namanya landasan normatifnya dalam siapa sungguh-sungguh. Nah itu akhirnya lahirlah pengaruh cangkal terhadap. Ternyata hasilnya sekian persen, misalnya anggaplah 44% misalnya, masih ada berapa persen lagi kan? Oh ada lagi ada si mohon maaf siapa namanya tadi? Hasyim ya, Ustadz Hasyim ya. Mohon maaf ya, ini contoh aja. Ustadz Hasyim ini kelihatan cangkal, perasaan di waktu kuliah tuh sidin tuh banyak di warung, di toko menjaga, jarang ngomong. Tapi apalagi tuntung juga, ada lagi doa orang tua. Wah, misalnya kita kada tahu ulang tuh. Tapi doa orang tua kada bisa diukur ya. Atau bisa juga gini, ada yang pernah. Ini satu lagi. Ada orangnya itu mau tukang rokok, anaknya nakal, nah itu kan dalam artian nakal di luar dari kebiasaan orang misalnya. Itu ternyata hafalannya selesai juga. Oh ternyata apa? IQ-nya. Oh pengaruh kecerdasan IQ terhadap. Neliti lagi, bujurkah orang yang cerdas itu bisa hafalannya? Oh ternyata sedikit 5% aja. Ah misalnya. Ada lagi apa lagi? Ya macam-macam, cari sendiri kan. Nah itu tugas penelitian kuantitatif itu seperti itu ya, mencoba mengangkakan sesuatu yang abstrak sehingga kita bisa menerka-nerka, membuat prediksi dan sebagainya. Itu aqsamul kuantitatif salah satu deskriptifun wa komparatifun dan korelatifun. Deskriptif itu bahasa Arabnya apa nih? Taswir. Iya. Tasawur. Tasawur, komparatif. Apa ya? Apa kira-kira? Hah? Tahu apa? Kalau korelatif. Ittisoliyah. Hubungan ya, korelatif. Kalau komparatif membandingkan, ada dapat ya. Carikan nanti tuh. Aqsamul kuantitatif salah satu. Deskriptifun wa komparatifun wa. Alhamdulillah sudah dapat hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan tentunya apa yang saya sampaikan ini bisa jadi salah. Ternyata tidak seperti itu misalnya, bisa jadi. Tapi insya Allah saya yakin tidak. Karena itu yang saya percaya. Tapi bisa jadi kan keterbatasan manusia ini bisa salah, bisa. Seandainya ada yang salah, mohon dibenarkan, mohon dimaafkan ya. Kalau ada yang benar bisa dikonfirmasi, silahkan diambil. Dan jangan lupa terus belajar dan harus ada kalau bisa nanti punya buku. Satu lagi PR. Pulang harus punya PR. PR-nya adalah mencari masalah atau rancangan judul gitu. Judul penelitian kuantitatif. Boleh deskriptif, boleh komparatif, boleh korelatif atau eksperimen. Cari jadi internet banyak tuh. Boleh mulai di internet karena kita memang tujuannya untuk belajar. Belajar dari mana saja bisa. Nanti kita diskusikan insyaallah di minggu depan. PR-nya apa? Mencari ya gitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak ibu-ibu. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.